Apakah Anda sering merasa mengantuk atau lemas setelah makan nasi putih? Dan tahukah Anda, apakah ada pilihan karbohidrat yang lebih aman dan bersahabat untuk penderita diabetes usia lanjut? Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam apa sebenarnya perbedaan nasi putih, nasi merah, dan nasi jagung, terutama bagi Anda yang sedang berjuang mengelola kadar gula darah di usia matang. Mana yang paling aman? Mana yang lebih baik untuk menjaga energi, menstabilkan gula darah, dan tetap memberi rasa kenyang yang nyaman? Dan bagaimana caranya agar tubuh bisa beradaptasi dengan pilihan karbohidrat yang lebih sehat tanpa merasa kehilangan kenikmatan makan? Nasi putih memang sudah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari. Warnanya bersih, aromanya wangi, dan teksturnya pulan. Tapi justru disitulah persoalannya. Proses penggilingan yang membuat beras menjadi putih ternyata menghilangkan hampir seluruh serat, vitamin, dan mineral alaminya. Yang tersisa hanyalah pati, zat yang langsung diubah tubuh menjadi gula dengan sangat cepat. Inilah sebabnya, setelah makan nasi putih dalam jumlah besar, tubuh sering terasa mengantuk, berat, dan tak lama kemudian lapar kembali. Bagi Anda yang sedang berusaha menurunkan gula darah, pola semacam ini justru membuat tubuh lelah dan pankreas bekerja lebih keras setiap harinya. Sekarang, mari kita bandingkan dengan nasi merah. Dibandingkan dengan nasi putih yang tampak bersih, pulen, dan mengkilap, nasi merah memang terlihat lebih kusam, warnanya cenderung gelap, dan aromanya pun sedikit berbeda, tidak seharum nasi putih. Banyak orang mungkin langsung merasa enggan saat pertama kali melihatnya. Namun, justru di balik penampilannya yang sederhana itu, tersimpan manfaat yang luar biasa. Nasi merah mengandung serat yang jauh lebih tinggi dibanding nasi putih. Serat inilah yang membantu memperlambat proses pencernaan, sehingga gula dari makanan dilepaskan ke dalam darah secara bertahap. Tidak melonjak tiba-tiba seperti setelah makan nasi putih. Inilah sebabnya, setelah makan nasi putih dalam jumlah besar, tubuh sering terasa mengantuk, berat, dan tak lama kemudian lapar kembali. Bagi Anda yang sedang berusaha menurunkan gula darah, pola semacam ini justru membuat tubuh lelah dan pankreas bekerja lebih keras setiap harinya. Sekarang, mari kita bandingkan dengan nasi merah. Dibandingkan dengan nasi putih yang tampak bersih, pulen, dan mengkilap, nasi merah memang terlihat lebih kusam. Warnanya cenderung gelap dan aromanya pun sedikit berbeda, tidak seharum nasi putih. Banyak orang mungkin langsung merasa enggan saat pertama kali melihatnya. Namun, justru di balik penampilannya yang sederhana itu, tersimpan manfaat yang luar biasa. Nasi merah mengandung serat yang jauh lebih tinggi dibanding nasi putih. Serat inilah yang membantu memperlambat proses pencernaan sehingga gula dari makanan dilepaskan ke dalam darah secara bertahap. Tidak melonjak tiba-tiba seperti setelah makan nasi putih. Inilah sebabnya nasi merah menjadi pilihan lebih aman dan lebih ramah bagi para lansia, terutama yang sedang berusaha menjaga gula darah tetap stabil sepanjang hari. Selain serat, nasi merah juga kaya akan vitamin B kompleks yang mendukung fungsi syaraf dan metabolisme, magnesium yang penting untuk kerja insulin, serta antioksidan alami yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Jadi, ketika Anda memilih nasi merah, Anda tidak hanya mengurangi risiko lonjakan gula darah, tapi juga mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Banyak lansia yang dulunya bergantung pada nasi putih setiap hari, kini merasa lebih bertenaga dan tidak mudah lemas setelah menggantinya dengan nasi merah. Bahkan, tak sedikit yang akhirnya lebih menyukai tekstur nasi merah yang kenyal dan rasa alaminya yang sedikit gurih. Bagi Anda yang masih merasa ragu memulai, wajar sekali. Banyak orang awalnya mengeluhkan rasa nasi merah yang agak hambar atau keras. Tapi tahukah Anda, lidah kita bisa beradaptasi lebih cepat daripada yang dibayangkan. Coba mulai dengan mencampurkan nasi merah dan nasi putih. Tak perlu langsung semuanya diganti. Cukup seperempat atau setengah piring. Lalu tingkatkan perlahan setiap minggu. Banyak yang awalnya ragu, tapi setelah 2 minggu rutin mencampur nasi, justru merasa nasi putih terlalu lembek dan kurang memuaskan. Rasa lapar juga berkurang. Dan yang terpenting, angka gula darah mulai membaik.
Sekarang kita masuk ke pilihan ketiga yang mulai banyak dilirik terutama oleh para lansia yang ingin menjaga pola makan. Nasi jagung. Dulu, nasi jagung dikenal sebagai makanan pokok di banyak desa khususnya di daerah Jawa dan Nusa Tenggara. Seringkali dianggap sebagai makanan orang zaman dulu atau hanya disantap saat beras sulit didapat. Tapi kini, pandangan itu mulai berubah. Nasi jagung justru kembali naik daun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya makanan sehat dan alami. Jagung yang telah dikeringkan, ditumbuk, lalu dikukus ini memiliki tekstur yang sedikit kasar namun padat, dengan rasa manis alami yang lembut. Yang menarik, nasi jagung memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding nasi putih. Artinya, ketika dikonsumsi, nasi jagung tidak langsung menaikkan kadar gula darah secara drastis. Ini tentu menjadi nilai tambah tersendiri bagi lansia, khususnya yang beresiko atau sudah hidup dengan diabetes. Selain itu, kandungan serat dalam nasi jagung cukup tinggi, sehingga pencernaan pun lebih lancar dan rasa kenyang bertahan lebih lama. Nasi jagung juga mengandung vitamin B kompleks, terutama B1 dan B6. Yang membantu fungsi saraf dan metabolisme energi tetap optimal. Banyak orang yang setelah mencoba nasi jagung merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak cepat lapar. Berbeda saat mengkonsumsi nasi putih dalam jumlah banyak yang justru sering membuat ngantuk dan malas bergerak. Menariknya lagi, nasi jagung sangat cocok dipadukan dengan lauk pauk sederhana seperti urap sayur, tahu tempe, atau ikan pindang. Rasanya pun gurih alami, tanpa perlu tambahan penyedap berlebih. Jadi, bagi Anda yang sedang mencari alternatif nasi yang lebih bersahabat dengan gula darah, nasi jagung bisa menjadi pilihan yang layak dicoba. Bahkan, tak sedikit lansia yang akhirnya menjadikan nasi jagung sebagai makanan pokok harian karena merasa lebih sehat, lebih bertenaga, dan jauh dari keluhan perut bega atau cepat mengantuk setelah makan. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan saat memilih nasi jagung. Pastikan jagung yang digunakan tidak dicampur dengan tepung atau bahan lain. Pilih jagung murni, kukus sendiri di rumah bila perlu. Beberapa orang juga menyukai campuran nasi jagung dan nasi merah karena memberikan tekstur yang unik dan rasa yang lebih kaya. Rasanya sedikit manis alami, berbeda dari nasi putih yang hambar tapi cepat membuat tubuh lemas. Kalau Anda belum pernah mencobanya, silakan mencobanya. Tubuh kita bisa diajak berdamai dan beradaptasi. Tidak harus langsung berhenti makan nasi putih, tapi perlahan-lahan diganti sebagian demi sebagian. Di masa lansia, perubahan kecil justru memberi dampak besar, apalagi kalau menyangkut gula darah, berat badan, dan energi harian. Penting untuk diketahui juga, baik nasi merah maupun nasi jagung sama-sama kaya akan serat alami. Dan ini bukan hal sepele. Serat berperan besar dalam menjaga kesehatan pencernaan, sesuatu yang sering menjadi keluhan di usia lanjut. Banyak lansia mengalami sembelit atau merasa tidak nyaman setelah makan. Padahal solusinya bisa jadi sesederhana mengganti jenis nasi yang dikonsumsi sehari-hari. Dengan kandungan serat yang tinggi, nasi merah dan nasi jagung membantu memperlancar buang air besar, membuat perut terasa lebih lega dan tubuh lebih ringan. Bukan hanya itu, serat juga memperlambat proses penyerapan glukosa dari makanan ke dalam darah. Artinya, kadar gula darah tidak langsung melonjak tinggi setelah makan, melainkan naik perlahan dan stabil. Ini sangat bermanfaat bagi Anda yang sedang berjuang menjaga agar gula darah tetap terkendali, tanpa harus merasa kelaparan atau kekurangan energi. Dengan pola makan yang kaya serat seperti ini, tubuh bisa tetap aktif, pikiran jernih, dan Anda pun lebih siap menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman, tanpa harus khawatir dengan lonjakan gula darah yang tiba-tiba.